Saya Rosyida Dika Pramesti. Saya Durutul Laila. Saya Alivia Zunianida. NIM 19212103. NIM 1921211015. NIM 192121016. NIM 192121017. NIM 192121018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyida Dika Pramesti, NIM 192121016 sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 Fikih Mawaris Dasar HKI 4A akan mempresentasikan materi dengan judul Sebab, Syarat, Rukun, dan Larangan Kewarisan Islam. Untuk materi pertama, kepada Zita dipersilahkan. Saya Zita Maidava ingin menjelaskan tentang sebab-sebab kewarisan dalam Islam. Yang pertama adalah adanya hubungan kekerabatan atau al-qarabah. Hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabatan dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara ilmiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkan. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya, maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula di antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang syah sesuai syariat antara ibu dan ayah. Dengan mengetahui hubungan kerabatan antara ibu dan ayah, maka dapat diketahui pula hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibunya dan seterusnya. Dari hubungan kekerabatan yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Selanjutnya adalah hubungan perkawinan atau al-musharrah. Hubungan atau pernikahan dijanjikan sebagai penyebab kewarisan dalam Islam. Itu dipetik dari surat An-Nisa ayat 12 yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali perkawinan yang sah sesuai syariat. Syarat suami istri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Jika antara suami istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang keduanya meninggal dunia. Yang terakhir adalah memerdekakan budak atau hamba sahaya yang disebut al-wala. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini agaknya jarang dilakukan, bahkan tidak sama sekali di zaman sekarang. Adapun al-wala yang pertama disebut al-wala at-takhoh atau usubah sabiyah, dan yang kedua disebut dengan al-wala muwalah, yaitu wala yang timbul akibat kesediaan seorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui hukum suatu perjanjian perwalian. Adapun bagian orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalannya. Jika kemudian ada pertanyaan apakah seorang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan atau memerdekakan hamba sahaya merupakan salah satu keberhasilan misi Islam, karena memang imbalan warisan kepada al-mufiq atau al-mutaqoh salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba menjadi orang yang merdeka. Sekian, terima kasih. Saya Durutul Laila ingin menjelaskan tentang rukun warisan. Rukun warisan ada 3. Yang pertama, orang yang mewarisi atau al-muwaris, yakni mayat yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Yang kedua, orang yang mewarisi atau al-waris, yaitu orang yang bertalian dengan mayat dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia yang mewarisi. Yang ketiga, harta warisan atau al-muwaris, yakni harta warisan yang ditinggalkan mayat setelah kematiannya. Saya Rosyida Dika menjelaskan tentang syarat pembagian warisan. Yang pertama adalah matinya seseorang yang mewariskan. Kematian seseorang yang mewariskan harus dibuktikan.
bisa secara hakiki, hukmi, dan takdiri. Hakiki adalah tidak adanya kehidupan, bahwasanya seseorang telah disaksikan meninggal dan diberitahukan dengan adanya bukti. Kemudian hukmi yaitu keputusan hakim. Misalnya, seseorang telah lama menghilang dan tidak ada kabarnya, maka hakim memutuskan atas persetujuan dan pengajuan dari pihak keluarga seseorang tersebut telah meninggal. Takdiri yaitu menyamakan orang yang telah mati dalam perkiraan. Syarat yang kedua yaitu ahli waris yang menerima warisan harus dalam keadaan hidup meskipun sekarat. Artinya, ahli waris yang menerima setelah 10 menit atau selang 1 jam kemudian ia menyusul meninggal dunia, maka ia berhak atas warisannya. Yang ketiga, harus diketahui arah yang menyebabkan warisan, yaitu hubungan pernikahan, nasab, dan memerdekakan budak. Alasannya, dalam hukum waris, perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah warisan yang diterima. Karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa dia adalah saudara pewaris. Dalam pembagian waris, ada yang menerima bagian karena dia sebagai ahlu furuz, asobah, mahjub, atau bahkan tidak mahjub. Adapun hal-hal yang menyebabkan pewarisan atau penghalang pewarisan, yang pertama adalah perbudakan, yang kedua adalah pembunuhan yang sengaja, kemudian perbedaan agama atau murtad, yang terakhir yaitu perbedaan dua negara. Syarat yang keempat yaitu adanya satu alasan secara rinci yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan. Alasan pewaris bisa disertai dengan adanya saksi. Saya Alifia Zunianida. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan terhalangnya mendapat hak waris. Hal-hal tersebut ada 3. 1. Berlainan agama. Orang kafir atau non-muslim tidak berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang Islam, begitu juga sebaliknya. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Kedudukan mereka dalam pandangan Islam sama dengan orang murtad. Rasulullah SAW bersabda, "Han Usamah ibnu Zaid, anna Nabi SAW. Qala, la yarisul muslimul kafirul muslim." Rawahul Muslim. Yang artinya, dari Usamah ibnu Zaid, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang Islam tidak akan mewarisi orang non-muslim, dan non-muslim juga tidak akan mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Muslim. 2. Hamba sahaya. Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan baik dari sayyidnya atau tuannya maupun dari orang tua kandungnya, kecuali hamba sahaya tersebut telah merdeka. Ia mendapatkan warisan sebagaimana mereka yang lainnya, tetapi ia tidak mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakannya. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rangga Andriansyah. Nama saya Rangga Andriansyah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yakni terkait larangan warisan dalam larangan pembagian warisan dalam Islam atau hak-hak terhalangnya harta waris. Di yang ketiga ini atau di materi yang terakhir ini, larangan kewarisan Islam adalah pembunuhan, yang dimana apabila seorang ahli waris membunuh pewaris yang mewarisi hartanya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisannya. Contohnya ada si A dan si B. Si A ini dia pewaris atau yang mempunyai harta waris. Ketika ia meninggal dibunuh sama si B, maka si B itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Hal ini pun diperjelas oleh hadis Rasulullah SAW, laisa liqatili minal mirasi syai'in, yang membunuh tidak berhak mewarisi harta apapun dari yang dibunuhnya. Ada hadis lain pun yang menegaskan dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang membunuh seseorang maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun orang yang dibunuh tidak mempunyai warisan apapun selain dirinya sendiri. Yang terbunuh itu adalah ayah atau anaknya.
maka sesungguhnya Rasulullah memutuskan bahwa pembunuhan tidak mendapatkan hak kewarisan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kenapa demikian? Karena terhalangnya pembunuhan dari hak waris yang biasanya orang yang membunuh ingin cepat mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh miliki. Oleh karena itu, maka di sini pembunuhan tidak mendapatkan hak dari warisan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Yang terakhir, kami akan menampilkan beberapa referensi dari materi yang telah dipaparkan di depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.